Pada tanggal 19 Mei tahun 1998, Gus Dur, bersama 8 pemimpin komunitas Muslim, dipanggil Soeharto yang memberikan konsep Komite Reformasi usulannya. Gus Dur dan 8 orang itu menolak bergabung dengan Komite Reformasi. Amin, yang merupakan oposisi Soeharto paling kritis saat itu, tidak menyukai pandangan moderat Gus Dur terhadap Soeharto. Namun, Soeharto kemudian mundur pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto. Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah lahirnya partai politik baru. Dan pada Juni tahun 1998, komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Baru pada Juli tahun 1998, Gus Dur menanggapi ide itu karena mendirikan partai politik adalah satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Pada tanggal 7 Februari tahun 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presidennya. Pemilu April tahun 1999, PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR kembali mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara. Sedangkan Megawati hanya 313 suara. Semasa pemerintahannya, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial serta menjadi pemimpin pertama yang memberikan Aceh referendum untuk menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti di Timor Timur. Pada tanggal 30 Desember tahun 1999, Gus Dur mengunjungi Jayapura dan berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Pada Maret tahun 2000, pemerintahan Gus Dur mulai bernegosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. 2 bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM. Gus Dur juga mengusulkan agar TEP MPRS nomor 29 MPR 1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Ia juga berusaha membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara dia juga menjadi tokoh pertama yang mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial politik. Muncul 2 skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Bulogate dan Bruneigate, yang kemudian menjatuhkannya. Pada Januari tahun 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina atau Imlek menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Pada pemilu April tahun 2004, PKB memperoleh 10,6% suara dan memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis dan KPU menolak memasukkannya sebagai kandidat. Gus Dur lalu mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan Wiranto. Pada tanggal 5 Juli tahun 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Di Pilpres putaran 2 antara pasangan Yudhoyono kalah dengan Megawati Muzadi, Gus Dur golput. Agustus tahun 2005, Gus Dur, dalam koalisi Nusantara Bangkit Bersatu bersama Tri Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan Megawati mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
terutama dalam soal pencabutan subsidi BBM. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 orang anak, Alisa Kotrunada, Zanuba Arifah Cakso atau Yeni, Anita Hayatun Nufus, dan Inayah Wulandari. Yeni aktif berpolitik di PKB dan saat ini adalah Direktur The Wahid Institute. Gus Dur wafat hari Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit, di antaranya jantung dan gangguan ginjal yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat dia harus menjalani cuci darah rutin. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Surabaya usai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.